Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman mengenai pemantapan persiapan tes P3K Guru yang akan teman-teman hadapi khusus materi kompetensi manajerial. Baik, akan saya mulai pembahasan pemantapan persiapan seleksi P3K Guru tahap 2, khususnya materi kompetensi manajerial. Materi ini sangat perlu Anda kuasai teman-teman, karena kalau pada kompetensi manajerial Anda tidak lulus passing grade, jadi Anda gagal untuk lulus P3K Guru tahap 2 ini. Untuk itu simak terus videonya, jangan di skip, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas soal nomor 1. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Kemudian yang B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Selanjutnya yang C, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Sedangkan jawaban yang E, menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Oke, tips dari saya teman-teman, kalau ada soal tentang kompetensi manajerial, langkah pertama, kita harus menganalisis ini termasuk dalam aspek atau poin yang mana. Kalau dilihat dari redaksi soalnya, ini berbicara tentang tim kerja dan anggotanya. Dan kita di sini bertindak sebagai pemimpinnya. Baiklah, apakah teman-teman sudah memiliki jawabannya? Untuk memastikan, kita lihat pembahasannya. Baik, soal di atas berkaitan dengan poin kerjasama teman-teman. Kita harus tahu kalau berbicara tentang tim kerja ini pasti tentang kerjasama. Poin yang diharapkan pada aspek kerjasama itu apa teman-teman? Ya, yaitu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, serta saling membantu dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Kalau dihadapkan pada permasalahan kita sekarang ini sebagai pemimpin nih, kemudian anggota kita tidak memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban, acuh tak acuh gitu. Jadi sikap kita sebagai pemimpin itu harus bagaimana? Apakah bekerja sendiri yang penting tugas selesai? Tidak ya teman-teman. Apalagi opsi yang B, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Sangat tidak boleh ya teman-teman. Untuk opsi yang C, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Wah, jangan dulu langsung dilaporkan. Untuk jawaban yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Nah, ini jawaban yang paling bijak sebagai pemimpin, yaitu kita berusaha untuk membagi tugas secara adil dan kita memotivasi anggota untuk menyelesaikan tugasnya agar dicapai tujuan strategis organisasi tersebut. Kemudian untuk jawaban yang E, menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya, ini bagus. Cuma ini lebih bagus yang D. Jadi jawaban yang paling benar pada soal nomor 1 adalah D. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah pilihan option A, memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Oke, yang B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Kemudian yang C, mempertimbangkan tawaran itu. Sementara untuk jawaban D, melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang E, menerima tawaran itu. Toh tidak ada orang yang tahu. Baik, mari kita analisa apakah soal nomor 2 ini masuk ke poin kompetensi manajerial yang mana. Apakah kerjasama, integritas, orientasi pada hasil, atau yang mana teman-teman? Kita harus tahu dulu ini masuk ke poin yang mana, supaya kita tahu kemampuan apa sih yang diminta pada soal nomor 2 ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi,
kita konfirmasi jawabannya di pembahasan. Untuk soal di atas itu berkaitan dengan poin integritas, teman-teman. Pada poin integritas itu apa sih yang diharapkan? Yaitu terdapat 3 poin penting yang perlu dipahami tentang integritas, teman-teman. Apa saja 3 poin itu? Yang pertama yaitu konsisten. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi. Kemudian yang kedua adalah jujur. Jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Kemudian menciptakan budaya etika tinggi. Kemudian poin penting yang ketiga adalah bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Menurut teman-teman, pada soal di atas ini termasuk dalam 3 poin penting yang mana? Ya, benar, yaitu poin kejujuran, teman-teman. Ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana seorang staf HRD itu menawarkan suatu jabatan tertentu kepada kita, namun kita dimintai sejumlah dana, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Sebagai calon pegawai yang baik, tentu kita harus menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Kalau ikut seleksi berarti insya Allah jujur, asal kita tidak menyogok ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 3. Saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda harus bagaimana? Yang A, menanyakan permasalahan kepada bawahan. Yang B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Yang C, mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Kemudian yang D, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Yang E, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Baik, cara pertama kita harus bagaimana teman-teman? Ya, kita harus menganalisis ini termasuk dalam poin kompetensi manajerial yang mana. Kalau dilihat dari jawabannya, ini ada kata-kata menanyakan, mencari tahu, ini berhubungan dengan komunikasi teman-teman. Baik, apakah sama jawaban kita teman-teman? Untuk itu kita lihat pembahasannya. Soal di atas itu berkaitan dengan poin komunikasi teman-teman. Ya, benar, berarti tebakan kita. Kemampuan apa sih pada poin komunikasi itu teman-teman? Oke, mari kita lihat. Poin komunikasi itu berhubungan dengan kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, serta argumentasi yang logis dengan cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara efektif dan aktif, mempersuasi, meyakinkan, dan memujuk orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Ya, kita sebagai pemimpin dari staf kita itu perlu mengkonfirmasi apa sih yang terjadi untuk memastikan pemahaman apa masalah yang sudah dilakukan oleh staf kita. Sebagai pemimpin yang bijak, langkah yang harus kita tempuh yaitu jawaban yang B. Mari kita lanjut pembahasan soal nomor 4. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. Kemudian yang B, merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Kemudian yang C, marah dan mengeluh. Untuk yang D, panik dan merasa gelisah. Kemudian yang E, mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Oke, tentu teman-teman sudah hafal nih apa langkah pertama yang harus kita lakukan. Ya benar, kita harus menganalisis soal nomor 4 ini masuk ke dalam poin penting pada kompetensi manajerial yang mana. Kalau dilihat dari redaksi soalnya, ini jadwal kita ini dirubah teman-teman. Jadi sebagai pegawai, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, kita lihat pembahasannya. Soal di atas itu berkaitan dengan poin mengelola perubahan teman-teman. Ya, sesuai dengan kata-katanya, kata-kata di apa sih kemampuan yang diharapkan pada poin mengelola perubahan? Yang pertama yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri teman-teman dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, kemudian mengambil
tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Jadi perlu teman-teman ingat kalau ada soal kita dihadapkan pada suatu perubahan. Sebagai calon pegawai yang baik, kita itu harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, teman-teman. Dari jawaban A sampai E yang berbicara tentang mampu menyesuaikan diri itu yaitu jawaban yang B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Langsung saja kita akan bahas soal nomor 5. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kemudian yang B, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Kemudian yang C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Kemudian yang D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Yang E, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Kalau dilihat dari redaksi soalnya, ini berhubungan dengan apa teman-teman? Kira-kira apa? Ya, betul, ini tentang poin mengelola perubahan. Kemampuan apa sih yang diharapkan pada poin mengelola perubahan itu? Yang pertama yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Kalau ada masalah kita dihadapkan pada perubahan, kita itu dinilai sebagai seorang yang bagaimana? Yaitu yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, teman-teman. Kalau pada soal tes besok ada soal manajerial tentang perubahan, jangan ragu pilih yang mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, teman-teman. Untuk jawaban butuh waktu, kemudian kurang adaptif, kemudian yang mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat, ini tidak bagus. Menunjukkan kita tidak mampu mengelola perubahan itu dengan baik. Insya Allah udah khatam ya teman-teman tentang poin mengelola perubahan ini. Kemudian kita lanjut soal nomor 6. Target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah A. Suatu tantangan yang harus kita hadapi. Yang B. Merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan. Yang C. Lebih baik saya ini mengundurkan diri daripada saya stres. Wah, yang D merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Kemudian yang E sebagai sarana melatih diri. Menurut teman-teman, ini termasuk dalam poin kompetensi manajerial yang mana? Poin yang mana kira-kira? Kalau dilihat dari soalnya, target kerja ini berhubungan dengan hasil. Jadi yang berhubungan dengan hasil itu apa? Ya, soal di atas ini berhubungan dengan poin orientasi kepada hasil, teman-teman. Poin apa sih yang diharapkan pada poin orientasi kepada hasil? Yang pertama yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Sebagai pegawai yang bijak, kemudian profesional, kalau kita dihadapkan pada target kerja dan beban kerja yang tinggi, jawaban yang paling benar adalah A. Suatu tantangan yang harus kita hadapi. Jangan kita tolak. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 7. Saya memiliki teman satu tim dengan kompetensi rendah, maka A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. Yang B. Saya akan memberhentikannya dari tim. Kemudian yang C. Saya tidak memperdulikannya. Kemudian yang D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Selanjutnya opsi yang E, saya tidak mau ambil pusing dimanapun kemampuannya. Baik, langsung saja kita lihat pembahasan dari soal nomor 7 ini. Soal di atas ini berkaitan dengan pengembangan diri dan orang lain, teman-teman. Apa sih poin yang diharapkan? Yaitu kemampuan meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan orang lain.
Jika ada teman satu tim memiliki kompetensi rendah, langkah kita adalah membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan teman-teman. Jangan kita cuma menuntut aja, apalagi memperhentikannya, apalagi jawaban yang C ini tidak memperdulikannya. Kemudian yang E, saya tidak mau ambil posisi yang ini, tidak boleh teman-teman. Berarti kita acuh tak acuh. Baik, itulah tadi pembahasan tentang kompetensi manajerial yang saya berikan. Saya doakan tulus kepada yang menonton video ini sampai akhir, semoga lulus seleksi P3K tahap 2 ini. Assalamualaikum.